Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak ibu sekalian. Bagaimana keadaan kabar kalian semuanya? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat ya. Kembali bertemu kembali dengan ibu di pembelajaran pada siang hari ini. Untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar ya. Tak gentar menyerang, menyerang, majulah, majulah menang. Ya, sekian. Silakan duduk kembali anak-anak ibu. Oke, selanjutnya ibu absen ya. Hadir semua hari ini? Hadir, Bu. Oke. Pertama, Aprilia Dewi Lestari. Ya. Adelia Fauzia. Oke, hadir semua ya, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya untuk menyemangati lagi nih hari ini kita Yel-Yel SMK Negeri 15 Kota Bekasi. Karena terkait sama budaya kerja ya, jadi biar tambah semangat nih pada siang hari ini. Oke, silakan berdiri kembali anak-anak ibu. Siap gerak. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Siapa kita? SMK Negeri 15 Kota Bekasi, Jaya, Jaya, Jaya. Nah, untuk selanjutnya slide kedua, di sini Ibu akan memberikan pertanyaan pemantik. Yang pertama itu, tahukah kamu tentang cara menghitung takaran maksimum pada sediaan obat bentuk pulvis pulveres? Saya tahu, Bu. Ya, ayo. Pernah lihatnya di YouTube. Oke, sudah pernah lihat ya. Di video-video YouTube banyak ya pembelajaran tentang cara menghitung takaran maksimum. Tujuan pembelajaran. Jadi materi tadi terkait dengan pertanyaan temannya tadi yang di kelompok 3. Tujuan pembelajaran di sini adalah setelah melakukan pengamatan, membaca materi dari materi Ibu ya, dari modul, kemudian diskusi kelompok, kemudian ada tanya jawab mengikuti proses pembelajaran. Tujuannya adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi cara menghitung takaran maksimum sediaan obat bentuk pulvis pulveres. Yang kedua, siswa mampu membedakan prosedur cara pembuatan sediaan obat bentuk pulvis pulveres. Ketiga, siswa mampu mengidentifikasi prosedur cara pembuatan sediaan obat bentuk pulvis dan pulveres. Jadi ini tujuan kalian belajar ya. Kalsi ilaktat itu ternyata ada TM-nya. Kalau riboflavin tidak ada TM berarti tidak usah dihitung gitu ya. Jadi ada beberapa resep yang bahan obatnya itu ada yang ber-TM, ada yang tidak ber-TM. Jadi kalau yang nggak ber-TM gak usah dihitung. Nggak capek jadi ngitungnya ya. Kalau yang ber-TM wajib hukumnya dihitung. Kemudian ada 1 kali sama 1 hari. Itu bisa kalian lihat di farmakope. Itu ternyata yang 1 kalinya tidak ada takaran maksimumnya untuk kalsi ilaktat. Yang untuk 1 harinya ada 5. 5-nya itu 5 gram ya. Nah, kemudian kita masukkan rumus, itu N per N plus 12. Karena di sini rumusnya, pro-nya ini anak umur Rizky 6 tahun. Jadi pakai rumus yang di bawah 6 tahun, di bawah 8 tahun, rumus yang materi sebelumnya ya, itu tinggal dimasukkan saja. Jadi 6 per N plus 12. 6 per 6 plus 12. Sama dengan 6 dibagi 18 dikali 1 kalinya berapa, 1 harinya berapa. Hasilnya di sini ya. Setelah dikalikan hasilnya yang untuk 1 kalinya tetap nggak ada karena nggak ada ya di awal TM-nya, yang 1 harinya 5. 5 ya, benar ya. Oh, tadi yang ini 15 ya, 15 yang ini 5 jadinya. Kemudian dalam resep masuk 1 kalinya 0,1 dikali 1 kali minum. Ini 1 kali 1 harusnya sama dengan 0,1. Kemudian persen 1 kalinya 0,1 dikali 100%. Hasilnya nggak ada. Karena yang ini nggak ada tadi ya, 1 kali di sininya nggak ada. Di strip. Kemudian masuk untuk 1 hari 0,1 dikali 3 sama dengan 0,3.
3 ini dari mana? Anak-anak ibu ada yang tahu? 3-nya? Oke, siapa tadi? Pakai mic-nya. Dari mana? Dari Signa, Bu. Ya, dari Signa. Signanya berapa tadi di sini? Coba disebutin. 3. 3 DDP1 ya. Jadi 3 Iya. kali sehari 1 bungkus. Ini kan dalam hari nih, 1 harinya berarti yang ini dikali 3. Kalau ibu tanya nih sekarang nih, kalau misalnya signanya 2 kali sehari 1 bungkus, berarti di sininya dikali 2. Kalau 1 ya kali 1. Kalau 10 kali 10 gitu ya. Udah dapatnya 0,3. Kemudian persen 1 harinya 0,3 dibagi 5. 5 ini dari yang konversi tadi ini nih. Yang setelah dikonversi umur anak. 5 dikali 100% hasilnya sama dengan 6%. Jadi masuk nggak di sini nih? Masuk overdosis nggak kira-kira di sini nih? Enggak ya, malah kurang sekali ya. Biasanya kalau di atas 100%, nah itu wajib kita waspada atau warning. Resep itu harus diturunkan dosisnya. Bagaimana cara supaya menurunkan dosis? Harus apa? Karena yang nulis resep siapa? Pakai mic biar kedengaran suaranya. Siapa harus menurunkan siapa? Kita ACC siapa? Dokter. Ya, ACC dokter. Dokter. Untuk menurunkan dosis. Menurunkan dosis obat harus ACC dokter. Biasanya kalau di atas 100% harus ACC dokter. Minta kalsi ilaktatnya diturunkan dosisnya. Kalau misalnya dosis kalsi ilaktat itu 0,1 mungkin diturunkan jadi 0,05 gitu. Supaya tidak overdosis. Kalau overdosis apa? Mengakibatkan apa? Ya itu yang paling parah keracunan ya. Atau kalau overdosis bahkan bisa sampai kematian ya untuk obat-obat tertentu yang berisiko tinggi seperti golongan narkotika, psikotropika, obat-obat keras. Kenalkan nama ya, dari kelompok berapa, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindra Dwi Avanda dari kelompok 2. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil perhitungan dosis seri 1. Resepnya riboflavinum 0,10, thiamine HCl 0,01, laktosa et 0,5, misofat pulveres datales dosis Romero 15, Signa 3, DDE pul 1. Pronya Rizky 15 tahun, alamatnya di Jalan Andalas nomor 2. Kelengkapan resepnya sudah lengkap. Usul dari kelompok kami kurangnya paraf dokter. Perhitungan bahannya riboflavin 0,01 dikali 15 sama dengan 0,15. Thiamine HCl 0,01 dikali 15 sama dengan 0,15. Laktosa et 0,5 dikali 15 sama dengan 7,5. Dikurang dengan jumlah bahan riboflavin dan thiamine sama dengan 7,5 dikurang 0,3 sama dengan 7,2. Perhitungan TM-nya tidak ada. Nama bahan obatnya 1 riboflavin. Pengambilan bahan obatnya riboflavin, jumlahnya 0,15. ID-nya bulan ya. ED itu expire date ya. Bulan 9 tahun 2024. Ya. Golongan obatnya obat bebas, khasiatnya vitamin B2. Ya. Nama bahan obat 2 thiamine HCl. Pengambilan bahan obat thiamine HCl juga, jumlahnya 0,15. ED-nya bulan 9 tahun 2024. Golongan obatnya bebas, khasiatnya vitamin B1. Nama bahan obat ketiga laktosa. Pengambilan bahan obat laktosa, jumlahnya 7,2. ED-nya bulan 9. Ngomongnya ED gitu. ED-nya bulan 9 tahun 2024. Ya. Golongan obatnya obat bebas, khasiatnya pemanis. Ya. Pembuatan dan prosedurnya. 1. Siapkan alat dan timbangan. 2. Sertakan timbangan. 3. Alasi mortar dengan serbet. 4. Timbangan bahan-bahan obat.
5. Masukkan sebagian laktosa untuk melapisi lumpang. 6. Masukkan riboflavinum ke dalam lumpang. Gerus halus et homogen. 7. Masukkan tiamini HCl ke dalam lumpang. Gerus halus et homogen. 8. Timbang seluruh serbuk. 9. Timbang 1 bagian serbuk. 10. Bagi serbuk menjadi 2 bagian sama banyak di atas timbangan. 11. Bagi serbuk menjadi beberapa, misal 5 bagian sama banyak secara visual. 12. Bungkus serbuk dengan kertas perkamen. 13. Masukkan wadah, beri etiket dan label, kemudian serahkan. Wadahnya sama dengan pot, etiketnya sama dengan putih, pronya Rizky, signanya 3 kali sehari 1 bungkus, labelnya tidak ada. Sekian presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Sekaligus kita beri tepuk tangan dulu dong untuk teman-temannya tadi yang sudah presentasi. Ya, tadi Ibu sedikit koreksi ya untuk kelompok 2. Tadi kan yang di resepnya numeronya berapa tadi? 12. Jadi nanti di prosedurnya itu dibagi bukan dibagi 12. Nanti bagi serbuk menjadi 2 bagian sama banyak. Kemudian bagi lagi 6 bagian. 6 bagian ya. Jadi 2 bagian sama banyak di atas timbangan. Kemudian dibagi 6 bagian secara visual. Jadi 6 bagian di atas, 6 bagian di bawah. Nanti kalau di meja racik seperti itu. Kemudian jumlahnya 12 ya jadinya ya. Nanti tinggal dibungkus serbuknya. Oke. Sudah presentasi tadi dari kelompok 2 dan 3 ya. Bagaimana, ada pertanyaan dari kelompok lain? Kelompok 1? Tidak ada. Yang lainnya mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita akhiri pelajaran hari ini? Sudah cukup jelas? Nah, sekarang tibalah untuk di kesimpulan materi dari Ibu. Bagaimana nih? Kelompok siapa yang memberikan kesimpulan? Oke, kelompok 3, silakan. Kesimpulannya, ke-1, seorang apoteker dan asisten apoteker harus mampu melayani resep yang masuk untuk dapat diracik dan diserahkan kepada pasien. Kedua, pada bagian ini telah dipelajari tentang cara menghitung dosis obat dan cara pembuatannya dari sediaan pulveres. Ketiga, pada pengerjaan jurnal resep harus dilengkapi tentang 1. Kelengkapan resep, 2. Usul, 3. Cara penghitungan bahan, 4. Penimbangan bahan, 5. Takaran maksimum, 6. Cara pembuatan sediaan pulveres, 7. Penyerahan penempelan etiket dan label. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 3. Sekali lagi tepuk tangan anak-anak Ibu untuk memberikan apresiasi kepada temannya yang sudah berhasil atau sudah bisa membuat kesimpulan untuk materi hari ini. Baiklah, untuk minggu depan, nah materinya adalah tentang kelengkapan resep. Tadi sudah lebih dahulu mempelajari tentang resep. Nah, minimal sudah ada gambaran ya, 3 kali pertemuan di Ibu. Nanti minggu depan tentang kelengkapan resep. Seperti apa sih latinnya gitu ya, bahasa latin-latin resepnya seperti apa. Sudah Ibu posting juga materinya ya di LMS. Silakan bahasa Latin dihafal-hafalin. Per minggunya bahasa Latin 1-10. Siap ya? Oke, baiklah. Setelah sudah selesai pembelajaran hari ini, silahkan ditutup dengan doa oleh Ayu kembali. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ayu. Anak-anak Ibu, untuk pembelajaran masa pandemi ini ya, kita masih pembelajaran PTM, pembelajaran tatap muka terbatas ya. Jadi tetap selalu menjaga prokes 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Oke, sekian materi dari Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.